百朝大战正式开始。 Masih di alur cerita Wudong Qiankun. 究竟是谁？老子林动。 Chapter 743. Sebuah harai cahaya ungu hitam tiba-tiba muncul di ruang yang tenang di pegunungan yang jarang penduduknya, jauh di dalam wilayah barat laut wilayah Shuan Timur. Arai cahaya berkedip sebelum 4 sosok bergegas keluar dari dalam sebelum mereka tiba di puncak gunung. Keempat individu tiba di puncak gunung. Mereka sedikit terengah-engah sebelum mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi muram. Bagaimana? Apakah kita berhasil menyingkirkan mereka? Lindong menatap Little Marten dan bertanya. Marten kecil sedikit merajut alisnya. Dia merenung, orang yang mengejar kita harus menjadi salah satu dari 3 kepala sekte besar dari gerbang Yuan. Ketika kami melompati ruang, saya bisa mendeteksi bahwa dia menggunakan teknik rahasia untuk melacak kami. Namun, orang lain kemungkinan telah menggunakan teknik rahasia lain untuk mengganggunya. Mengganggu dia? Lindong sejenak terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengganggu teknik rahasia salah satu dari 3 kepala sekte gerbang Yuan? Iya nih. Orang yang melakukan intervensi juga sangat kuat dan dia jelas bukan individu biasa. Namun, saya tidak tahu siapa dia dan mengapa dia memilih untuk membantu kami. Marten kecil mengerutkan kening dan berkata. Lindong juga sedikit merajut alisnya. Dia merenung sejenak sebelum murid-muridnya tiba-tiba fokus. Dia berbalik untuk melihat Ying Huan-Huan. Pada saat ini, mata besar yang cerah yang terakhir juga menatap kembali padanya. Tuan Sekte. Ayah. 2 suara bersamaan dikeluarkan dari mulut mereka. Hampir tidak ada orang di wilayah Shuan Timur yang bisa menghentikan salah satu dari 3 kepala sekte besar di gerbang Yuan. Lebih jauh, itu adalah seseorang yang akan membantu mereka atas kemauannya sendiri. Sepertinya tidak ada orang lain selain Ying Xuanzi. Oh, Master Sekte Dao Sekte ya? Marten kecil tertegun sejenak. Dia segera tiba pada pemahaman yang tiba-tiba dan tertawa, sepertinya dia orang yang baik. Dia sebenarnya diam-diam akan membantu kita. Lindong mengangkat bahu sebelum melirik Ying Huan-Huan. Alasan mengapa Ying Xuanzi campur tangan kemungkinan karena dia membawa Ying Huan-Huan dan Heavenly Phoenix Zither. Sepertinya membawa gadis ini sepanjang waktu ini benar-benar keputusan yang bijaksana. Kalau tidak, kemungkinan mereka akan berada dalam masalah besar hari ini. Meskipun Lindong tidak takut pada apapun, dia juga menyadari bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, bentrokan langsung dengan kepala sekte dari One Gate kemungkinan tidak akan berbeda dari cacing yang berusaha mengguncang pohon. Namun, karena Ying Xuanzi dapat merasakan bahwa mereka dalam bahaya, kemungkinan dia juga menyadari hal-hal yang telah mereka lakukan. Kami sedang diintip. Ekspresi Lindong berubah tidak wajar sejenak. Ketika dia melihat ekspresinya, Ying Huan-Huan berbalik agak bersalah. Ying Xuanzi mungkin bisa mengintip mereka karena segel yang tersisa di dalam Heavenly Phoenix Zither. Lindong tanpa sadar tertawa ketika dia melihat ekspresi bersalah Ying Huan-Huan. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Klaster cahaya Yuan Spirit yang berisi Yuan Spirit Elder Ji yang muncul di tangannya. Marten kecil, bisakah kamu mengatur pertahanan terlebih dahulu? Saya berencana untuk sepenuhnya menghilangkan kesadaran dalam roh Yuan ini terlebih dahulu. Kalau tidak, kepala sekte Yuan Gate itu mungkin bisa melacaknya. Lindong berbicara dengan Little Marten. Setelah mengalami taktik mengejutkan dari kepala sekte gerbang Yuan, dia jelas menjadi lebih berhati-hati. Baik. Marten kecil mengangguk ketika mendengar ini. Adegan sebelumnya memang sedikit mengejutkan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, Tas Qiankun Anda seharusnya masih memiliki pil nirvana, kan? Karena ada sungai pil di dalam sekte, tidak perlu menggunakan pil nirvana yang diperoleh dari medan perang kuno. Saya masih harus memiliki lebih dari 20 juta pil nirvana. Lindong melemparkan Tas Qiankun ke Little Marten dan berkata, jumlah yang menyedihkan ini? Saya akan membutuhkan setidaknya 40 juta pil nirvana untuk membentuk formasi utama. Little Marten mengerutkan kening dan berkata. Lindong hampir memuntahkan seteguk darah segar ketika dia mendengar kata-katanya. Dia menatap Little Marten dengan mata lebar. Menyiapkan formasi besar akan membutuhkan 40 juta pil nirvana? Mengapa orang ini semakin tamak dan serakah? Jika bukan karena Lindong mempercayainya, kemungkinan dia akan curiga bahwa orang ini ingin diam-diam memotong.
Tolong, pikirkan tentang status kepala sekte Yuan Gate itu. Jika saya tidak sepenuhnya mengganggu energi Yuan alami, dia pasti akan merasakan sesuatu ketika Anda menghapus kesadaran penatua Jiang itu. Martin kecil berbicara tanpa daya. Lindong terdiam. Dia berbicara dengan perasaan tertekan, saya hanya memiliki pil nirvana ini. Martin kecil juga sedikit terdiam. Itu tidak terduga bahwa setelah kacau begitu lama, Lindong hanya memiliki jumlah aset ini. Berdiri di samping mereka, api kecil menggosok kepalanya ketika dia melihat dua individu yang depresi. Dia menutup mulutnya dan tidak berbicara. Biasanya, ketika dia bersama mereka berdua, dia tidak perlu khawatir tentang masalah seperti mengelola pil nirvana. Yang harus dia lakukan adalah melatih dan melawan. Jika itu adalah pil nirvana, aku punya beberapa di sini. Sementara Lindong dan Little Marten sama-sama merasa tak berdaya, wanita muda yang berdiri di samping mereka tiba-tiba membelalakan matanya yang besar. Dia membuka mulutnya dan berbicara. Setelah itu, dia melemparkan tas Qian Kun merah ke mereka tepat ketika mereka tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Martin kecil menangkap tas Qian Kun Ying Huan Huan. Energi mentalnya menyapu sebelum alisnya berkedut segera. Dia tersenyum berkata, "Kamu memang putri tuan Dao Sekte. Setidaknya ada 40 juta pil nirvana di dalam." 40 juta. Lindong menggosok hidungnya. Dia melirik Ying Huan Huan dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda adalah putri kecil yang kaya. Kata-kata Anda benar-benar masam." Ying Huan Huan mengerutkan hidungnya yang terbalik dan berkata dengan tertawa. Wajah Lindong memerah. Dia merasa agak tidak rata di dalam hatinya. Dia hanya bisa mengumpulkan jumlah kecil ini meskipun telah berjuang keras selama bertahun-tahun. Namun, pada akhirnya, yang harus dilakukan pihak lain adalah secara acak melemparkan sedikit dan itu langsung membuatnya merasa seperti orang miskin. Berdiri di samping mereka, Martin kecil mengambil tas Qian Kun-nya. Dia mengabaikan keduanya saat dia menjentikkan jarinya. Gelombang pil merah cerah datang bersiul keluar dari tas Qian Kun. Setelah itu seperti naga merah besar yang menyala di langit ketika mulai berputar. Gelombang demi gelombang nirvana Qi yang menakutkan dilepaskan dan secara langsung mengguncang kekuatan Yuan alami di tempat ini. Bahkan ruang itu sendiri secara bertahap terdistorsi. Banyak sinar cahaya menyebar dan menutupi gunung ini di mana kelompok Lindong berada. "Kamu bisa mulai sekarang." Martin kecil bertepuk tangan dan memberitahu Lindong. Ekspresi Lindong berubah semakin serius ketika dia mendengar ini. Segera, gugus cahaya itu perlahan naik di tangannya. Pada saat ini, sinar cahaya hitam juga dengan cepat tersebar. Dengan penghapusan sinar cahaya, gugus cahaya tiba-tiba terbelah dan cahaya keemasan keluar dari dalam. Dengan cepat mulai lari. "Kemana kamu pergi?" Lindong tersenyum tipis ketika melihat adegan ini. Dia membuka mulutnya sebelum simbol hitam kuno yang tidak biasa keluar darinya. Segera muncul di langit di atas cahaya keemasan dan langsung berubah menjadi lubang hitam berputar melingkar. Kekuatan melahap menutupi cahaya keemasan. Kekuatan memakan? Kamu benar-benar memiliki simbol leluhur yang memangsa. Jeritan tajam dan ngeri dipancarkan dengan cara yang menusuk telinga ketika cahaya keemasan secara bertahap diserap oleh lubang hitam. Kamu benar-benar berani memperbaiki aku? Kepala sekte pasti akan merasakannya. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Di ambang kematian, namun Anda masih mengatakan begitu banyak omong kosong. Mata Lindong berubah sedikit dingin sebelum teknik segelnya berubah. Kecepatan rotasi lubang hitam itu tiba-tiba meningkat dan devouring power dengan liar mengikis roh Yuan itu. Itu menghapus kesadaran dalam sedikit demi sedikit. Berhenti. Jangan hapus kesadaran saya. Aku tidak ingin mati. Setelah erosi kekuatan devouring yang sombong, kesadaran penatua Jiang jelas-jelas terhapus secara bertahap. Sejumlah jeritan sengsara yang tajam terus-menerus dipancarkan dari dalam. Namun, Lindong tidak peduli. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengedarkan kekuatan devouringnya untuk terus menghilangkan kesadaran di dalam. Sementara Lindong mengaktifkan devouring ancestral symbol untuk menghapus kesadaran penatua Jiang, mata Little Marten tiba-tiba melirik Ying Huan Huan. Segera, dia menarik mereka. Karena Lindong telah mengaktifkan simbol leluhur melahap di depannya, kemungkinan dia percaya padanya. Dalam hal itu, tidak perlu baginya untuk mengatakan apapun. Dia sadar bahwa Lindong selalu bertindak dengan hati-hati dan dia tidak akan mudah mempercayai siapapun. Namun, karena dia telah memilih untuk menunjukkannya padanya,
dia jelas memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Proses ini berlanjut selama setengah hari. Baru setelah itu, Little Marten merasakan bahwa kesadaran dalam roh Yuan telah benar-benar menghilang. Riak yang sangat tidak jelas muncul dari dalam roh Yuan tepat sebelum kesadaran di dalamnya benar-benar menghilang. Namun, ketika hendak menyebar, ia terhalang oleh sinar cahaya yang mengalir turun dari langit. Akhirnya, menghilang dari dunia ini. Itu menolak untuk pergi dengan damai bahkan setelah kematian. Little Marten menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Namun, dia diam-diam merasa lega bahwa dia telah membentuk formasi. Kalau tidak, jika fluktuasi itu dipancarkan, pasti akan dirasakan oleh kepala sekte Yuan Gate itu. Pada saat itu, kemungkinan mereka harus melarikan diri lagi. Lindong duduk. Dia memberi isyarat dengan tangannya di depan sekelompok cahaya keemasan terbang keluar dari lubang hitam dan mendarat di telapak tangan kanannya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan kirinya sebelum Air Core Spiritual Brewing Saliva berbentuk bayi yang berwarna emas muncul dalam sekejap. Tangan kanan Lindong memegang roh Yuan, yang kesadarannya dihilangkan, sementara tangan kirinya memegang bayi emas. Dia menghela napas dalam-dalam sebelum perlahan menutup matanya. Kali ini, dia ingin meminjam bantuan kedua item ini untuk membentuk Yuan Spirit awal. Chapter 744. Arai cahaya yang sangat besar berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit. Itu menutupi seluruh tempat dan mengalir. Lindong diam-diam duduk di dalam barisan besar. Tangan kanannya memegang roh Yuan, yang kesadarannya dihilangkan sementara tangan kirinya memegang bayi emas. Banyak lampu emas yang kaya terus merembes keluar dari dua item ini. Akhirnya, mereka terus-menerus masuk ke tubuh Lindong. Setelah menuangkan cahaya emas ini, busur emas samar melingkar sedang terbentuk di permukaan tubuh Lindong. Sementara itu, riak misterius perlahan tersebar darinya. Marten kecil menatap Lindong, yang telah memasuki mode pelatihan sebelum dia perlahan mengangguk. Meskipun Lindong belum membentuk jejak roh Yuan di dalam tubuhnya, dengan meminjam roh Yuan dari seorang ahli di tahap kehidupan misterius yang maju dan air liur pembuatan bir spiritual inti bumi, kemungkinan ia memiliki peluang 70% dari membentuk roh Yuan awal. Kalian berdua juga harus mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki saliva penyeduhan spiritual inti bumi. Mata Little Marten menoleh ke arah api kecil dan Ying Huan sebelum dia tersenyum berkata. Flame kecil segera mengangguk setelah mendengar ini. Saat ini, kekuatan Yuan alami di tempat ini cukup kuat. Seiring dengan perlindungan Little Marten, itu membuat tempat ini tempat yang sangat ideal untuk melakukan retret dan kereta. Karena itu, dia tidak ragu-ragu, menarik kembali dan menemukan batu. Dia duduk di atasnya dan mengepalkan tangannya sebelum Air Core Spiritual Brewing Salivanya muncul. Cahaya keemasannya yang gemerlap menyebabkan daun hijau di sekitarnya ditutupi oleh lapisan bubuk emas yang samar. Ying Huan melirik Little Flame. Pada saat ini, tangannya juga memegang saliva pembuatan bir spiritual inti bumi. Namun, dia ragu-ragu sejenak. Sepasang matanya yang besar dan menyihir memiliki ekspresi kehilangan yang besar melintasinya tanpa dia sadari. Namun, keadaan pikiran itu hanya berlangsung sesaat. Ying Huan juga sedikit mengangguk sebelum menutup kedua matanya. Dia memegang Air Core Spiritual Brewing Saliva dan mulai berlatih. Mata Little Marten berpaling dari tubuh Little Flame sebelum mereka berhenti sejenak pada wanita muda itu. Setelah itu, dia sedikit mengernyit. Tubuh celestial Demon Marten memberkati dia dengan persepsi yang sangat sensitif. Ying Huan mungkin tidak menyadarinya ketika ekspresi bingung itu melintas jauh di dalam matanya, tapi Little Marten merasakan fluktuasi yang sangat aneh dan tidak jelas. Gadis ini tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Marten kecil bergumam pada dirinya sendiri. Fluktuasi itu sangat tidak jelas dan bahkan dia tidak bisa menyelidiki lebih dalam. Meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa itu yang terjadi, jelas bahwa wanita muda di depannya tidak sesederhana yang terlihat. Mungkin alasan yang mendasarinya adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Namun, Marten kecil tidak berkutat pada masalah ini. Terlepas dari latar belakang Ying Huan, selama dia tidak memiliki niat buruk terhadap Lindong, Marten kecil tidak akan peduli. Waktu mulai mengalir dengan cepat setelah mereka bertiga masuk ke pelatihan. Matahari terbit dan terbenam. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu dengan cara ini. Marten kecil tidak meninggalkan gunung ini selama 1 bulan ini. Tempat ini juga merupakan salah satu yang berpenduduk jarang. Selain mereka yang sesekali lewat, tempat ini agak sepi. Kehancuran ini adalah persis apa yang dibutuhkan kelompok Lindong.
Marten kecil duduk dengan tenang di dalam deretan lampu. Pada saat ini, matanya terkunci pada Lindong. Yuan Spirit dan Earth Core Spiritual Brewing Saliva di tangan yang terakhir telah memucat setengah dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu. Namun, karena berubah pucat, cahaya keemasan yang menutupi tubuh Lindong juga menjadi semakin cemerlang. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada lapisan baju besi emas yang menutupi dirinya. Meskipun cahaya keemasan di tubuh Lindong menjadi semakin cerah, roh Yuan tidak menggumpal seperti yang dia harapkan. Apakah dia belum mengisi wandannya? Marten kecil sedikit mengernyit ketika dia melihat pemandangan ini. Yuan dan menyeduh arwah itu. Jika dia tidak dapat mengisi wandan sampai titik jenuh, secara alami mustahil bagi roh Yuan untuk diseduh. Di bawah pengamatan Little Marten yang cermat, bayi emas dan roh Yuan di tangan Lindong terus berubah menjadi jejak energi emas. Itu mengikuti tangan Lindong dan memasuki tubuhnya. Jika mungkin untuk melihat bagian dalam tubuh Lindong pada saat ini, orang akan melihat 2 energi emas mengalir dari meridian di kedua tangannya. Setelah itu, mereka akan diedarkan di sepanjang meridian sebelum mereka mengalir ke Yuan dan emasnya, yang ditangguhkan di dalam dantiannya. Sebuah pusaran hitam berputar di atas Yuan dan kekuatan devouring kuat dipancarkan dari dalam. 2 torrents emas benar-benar dilemparkan ke dalam pusaran. Setelah itu, ia diaglomerasi menjadi cahaya emas yang semakin terang di sisi lain pusaran. Itu seperti cahaya emas gelap yang melonjak ke dalam Yuan emas putaran. Setelah menuangkan kekuatan besar itu, Yuan dannya juga dengan cepat membengkak pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Bahkan kilau di permukaannya menjadi semakin kaya. Meskipun ukuran Yuan dannya dan warnanya perlahan berubah, semangatnya tidak menembus Yuan dannya seperti yang diharapkan. Pikiran Lindong dengan tenang mengamati adegan ini, meskipun dia tidak merasa terlalu kecewa di hatinya. Dia menyadari bahwa karena dia hanya di 6 Yuan Nirvana Stage, tidak mungkin baginya untuk bahkan menghasilkan kekuatan roh Yuan, apalagi berbicara tentang membentuk roh Yuan awal. Meskipun ada roh Yuan yang kuat dari ahli tahap kehidupan misterius yang canggih untuk membantunya, masih jauh lebih sulit baginya untuk membentuk roh Yuan jika dibandingkan dengan Ying Huan. Pada titik ini, hanya dengan menunggu dengan sabar barulah mungkin baginya untuk berhasil. Setengah bulan lagi berlalu dengan tenang sementara Lindong dengan tenang berlatih. Selain itu, setelah setengah bulan berlalu, Lindong agak sedih mengetahui bahwa dia sudah selesai menyerap air inti liur pembuatan bir spiritual bumi. Ini seperti babi yang hanya makan tanpa tumbuh. Lindong merasa sedikit sedih dan jengkel ketika dia melihat bahwa Yuan dannya tidak menunjukkan perubahan yang sebenarnya meskipun telah menyerap begitu banyak energi. Jantungnya tanpa sadar mengutuk dengan marah. Kali ini, dia tidak lagi memiliki saliva penyeduhan spiritual inti bumi. Dengan hanya roh Yuan saja, itu kemungkinan cukup sulit baginya untuk membentuk roh Yuan awal. Setelah bersumpah 2 kali di dalam hatinya, Lindong hanya bisa tanpa ampun menggelengkan kepalanya. Namun, tepat ketika dia akan berhenti berlatih, dia tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin. Segera setelah itu, gelombang energi inti spiritual pembuatan saliva bumi yang kuat mengalir ke tubuhnya. Perubahan tak terduga ini menyebabkan Lindong kaget. Segera, dia sepertinya mengerti sesuatu saat sensasi hangat mengalir di hatinya. Masing-masing dari mereka mendapatkan 1 dari 4 saliva penyeduh spiritual inti bumi. Kemungkinan Little Flame dan Ying Huan saat ini menggunakan milik mereka. Oleh karena itu, satu-satunya yang tersisa kemungkinan adalah yang dimiliki Little Marten. Lindong menghembuskan lembut di dalam hatinya saat ia secara bertahap menghilangkan jejak iritasi di dalam hatinya. Setelah itu, dia memfokuskan pikirannya dan diam-diam menyerap saliva penyeduhan spiritual inti bumi yang kedua. Proses penyerapan kali ini hanya berlangsung selama 1 minggu. Ketika jejak terakhir energi dari inti bumi kedua, pembuatan saliva spiritual menyatu dengan kekuatan roh Yuan dan diam-diam mengalir ke Yuan dan emasnya yang gelap, yang sudah menempati setengah dari dantiannya, yaitu Yuan dan, yang tetap diam untuk waktu yang lama akhirnya gemetar. Ketika suara sedikit bergetar menyebar dalam dantian Lindong, pikirannya langsung diperingatkan. Setelah itu, hatinya gembira saat dia menatap dengan penuh perhatian pada Yuan dan yang bergetar. Pada saat ini, kilau di permukaan dantainya begitu kaya sehingga nampak seperti emas murni. Sekilas, itu tampak seperti telur emas yang cerah. Saat ini, telur emas ini terus-menerus bergetar. Saat Yuan dan emasnya bergetar hebat, suara yang sangat kecil tapi menyenangkan tiba-tiba muncul. Orang bisa melihat bahwa ada banyak celah kecil muncul di permukaan Yuan dannya pada saat ini. Garis retak menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera, itu telah menyebar ke seluruh permukaan Yuan dan.
Ada cahaya keemasan samar keluar dari dalam celah itu. Bahkan dengan temperamen Lindong, dia berubah bersemangat ketika melihat adegan ini. Setelah memakannya begitu lama, makhluk serakah ini akhirnya mendapat jawaban. Cahaya keemasan cerah akhirnya mencapai tingkat terpadat sebelum seluruh Yuan dannya benar-benar terpecah. Cahaya keemasan berdesing terpisah di dalam dantian. Perhatian Lindong difokuskan dengan penuh perhatian di tengah saat cahaya emas berdesing maju. Cahaya keemasan terus-menerus berkumpul di tempat itu sebelum sosok ilusi emas seukuran telapak tangan akhirnya muncul perlahan. Tubuh Lindong segera gemetar ketika sosok ilusi emas ini muncul. Perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul dalam tubuhnya. Pada saat itu, dia bisa merasakan jiwanya dan dagingnya terpisah. Namun, masih ada puluhan ribu riak yang berliku naik di dalam hatinya. Apakah ini roh Yuan? Pikiran Lindong menyaksikan sosok ilusi emas muncul di dantiannya sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.